Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Aisyah Utari, Haryati, Muhammad Aini, Muti Ajijah, Nur Hasanah, Reni Pahlia Putri, dan Wiwi Anggraini. Kami akan membahas tentang materi Al-Quran dan Hadis sebagai dasar hukum Islam. Jadi kami akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran dan Hadis itu sendiri, fungsi dan kedudukan Al-Quran sebagai dasar hukum Islam, fungsi dan kedudukan hadis sebagai dasar hukum Islam, pembagian-pembagian hadis, dan nama-nama lain dari Al-Quran. Jadi langsung saja kita akan ke materi pertama, yaitu pengertian Al-Quran dan hadis yang akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Aini. Pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u qur'anan, yang artinya bacaan atau suatu yang dibaca berulang-ulang. Menurut istilah, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, dan membacanya pun adalah ibadah. Hadis. Menurut bahasa, hadis adalah perkataan Rasulullah SAW. Menurut istilah, hadis adalah segala perkataan atau sabda, perbuatan dan ketetapan dan persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan hukum dalam agama Islam. Hadis dijadikan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Baiklah, saya Haryati akan menjelaskan tentang fungsi dan kedudukan Al-Quran sebagai dasar hukum Islam. 1. Fungsi Al-Quran sebagai dasar hukum Islam. Fungsi Al-Quran sebagai dasar hukum Islam terbagi menjadi 4, yaitu pertama, Al-Huda atau petunjuk. Di dalam Al-Quran ada 3 Fungsi dan kedudukan hadis sebagai dasar hukum Islam. Fungsi hadis sebagai dasar hukum Islam. Bila Al-Quran disebut sebagai sumber asli bagi hukum fikih,
maka sunnah disebut sebagai bayani. Dalam kedudukannya sebagai bayani, dalam hubungannya dengan Al-Quran, maka hadis menjalankan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, bayan at-takrir, atau memperjelas isi Al-Quran. Yang kedua, bayan at-tafsir, atau menafsirkan isi Al-Quran. Yang ketiga, bayan at-tashri, atau memberi kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Yang keempat, bayan nasakh, atau mengganti ketentuan terdahulu. Kedudukan hadis sebagai dasar hukum Islam. Hadis atau sunnah adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Hadis menjadi penjelas atas ayat-ayat Al-Quran yang tak sepenuhnya dipahami oleh umat Islam. Kedudukan hadis menjadi penting terhadap kandungan ayat-ayat Al-Quran. Karena itu, para ulama sepakat untuk menempatkannya sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Kekuatan hadis sebagai sumber hukum ditentukan oleh dua segi. Yang pertama dari segi kebenaran materinya, dan yang kedua dari segi kekuatan penunjukannya terhadap hukum. Dari segi kebenaran materinya, kekuatan hadis mengikuti kebenaran pemberitaannya yang terdiri dari 3 tingkat, yaitu mutawir, masyhur, dan ahad. Materi selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pembagian hadis. Pembagian hadis dari segi kuantitas. Ulama berbeda pendapat mengenai pembagian hadis yang ditinjau dari kuantitasnya. Namun jumhur ulama pembaginya menjadi 2 bagian, yaitu mutawatir dan ahad. Hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta dari awal sanad sampai akhir sanad. Para ulama membagi hadis mutawatir menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada hadis mutawatir lafzi. Hadis yang mutawatir periwayatannya dalam satu redaksi atau hadis yang mutawatir lafaz dan maknanya. Contoh dari hadis ini adalah sabda Rasulullah SAW, yang artinya, barang siapa berbuat dusta terhadap diriku, hendaknya ia menempati neraka. Yang kedua ada hadis mutawatir maknawi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak rawi yang mustahil berbuat dusta atau karena kebetulan. Mereka meriwayatkan berbagai peristiwa dengan berbagai ragam ungkapan, tetapi intinya sama. Contoh dari hadis ini antara lain adalah hadis yang meriwayatkan bahwa Nabi SAW mengangkat tangannya ketika berdoa. Hadis tersebut diriwayatkan sebanyak lebih kurang 100 macam hadis dengan redaksi yang berbeda. Namun karena semua pesan yang terkandung masih mempunyai kadar mutsyarak atau titik persamaan, yakni karena keadaan Nabi mengangkat tangan pada waktu berdoa, maka hadis-hadis itu disebut hadis mutawatir maknawi. Yang ketiga ada hadis mutawatir amali. Adapun yang dimaksud dengan hadis mutawatir amali ini ialah sesuatu yang diketahui dengan mudah, bahwa dia termasuk urusan agama dan telah mutawatir antara umat Islam, bahwa Nabi SAW mengerjakannya, menyuruhnya, atau selain dari itu. Macam-macam hadis mutawatir amali ini banyak jumlahnya, seperti hadis yang menerangkan waktu sholat, rakaat sholat, sholat jenazah, sholat id, tata cara sholat, pelaksanaan haji, kadar zakat, harta, dan lain-lain. Yang kedua ada hadis ahad. Menurut bahasa, kata al-ahad adalah bentuk plural dari kata ahad yang berarti satu. Hadis ahad berarti hadis yang diriwayatkan oleh satu perawi. Sedangkan menurut istilah, hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Hadis ahad terdiri menjadi beberapa macam. Yang pertama ada hadis masyhur. Secara bahasa ialah al-insyirah wal al-juyu, yaitu sesuatu yang sudah tersebar dan populer. Sedangkan menurut istilah adalah hadis yang terbatas yang lebih dari 2. Dalam pengertian lain diartikan dengan hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih dalam setiap tingkatan sanadnya, namun belum sampai pada derajat mutawatir. Yang kedua ada hadis aziz.
Aziz menurut bahasa adalah berasal dari kata az-zai-azu yang artinya kuat. Sedangkan menurut istilah adalah hadis yang perawinya tidak kurang dari 2 orang pada setiap tingkatan sanadnya. Yang ketiga, hadis garib. Menurut bahasa, garib merupakan sifah musyabahah yang bermakna sendiri atau jauh dari kerabat. Sedangkan menurut istilah, hadis garib ialah hadis yang menyendiri dalam meriwayatkannya, baik menyendiri itu imamnya atau yang lainnya. Ditinjau dari sifat penyendiriannya, hadis garib terbagi menjadi 2 macam, yaitu garib mutlak dan garib nisbi. Ditinjau dari segi letak terjadinya kegaribannya, para ulama membagi hadis garib menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah garib matnan wa si'nadan atau hadis garib dari segi matan dan sanadnya, dan yang kedua adalah garib isnadan lamatnan, artinya hadis garib dari segi sanadnya, tidak dari segi matannya. Demikian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Reni Pahlia Putri. Di sini saya akan menjelaskan hadis dari segi kualitas. Yang pertama adalah hadis sahih. Menurut Imam An-Nawawi, yang dimaksud hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, adil, dabit, tidak ada syadz dan tidak ada ilat. Hadis sahih ini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada sahih li dzati, sahih dengan sendirinya karena telah memenuhi persyaratan hadis sahih. Yang kedua adalah sahih li ghairi, yaitu hadis yang bernilai hasan akan tetapi ada periwayatan lain yang menguatkannya sehingga meningkat menjadi hadis sahih. Yang kedua adalah hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang yang adil, kurang sedikit kedabitannya, tidak ada keganjalan atau syadz dan tidak ada ilat. Kriteria hadis hasan hampir sama dengan kriteria hadis sahih. Perbedaannya itu hanya terletak pada sisi kedabitannya. Hadis sahih ini kedabitannya seluruh perawinya harus sempurna, sedangkan dalam hadis hasan kurang sedikit kedabitannya jika dibandingkan dengan hadis sahih. Hadis hasan ini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada hasan li dzatihi, yaitu contohnya sebagai berikut. Kata Tirmizi telah menceritakan kepada kami, Abu Quraib telah menceritakan kepada kami, Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin Amr dari Abi Salamah dari Abu Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, jika aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak pada saat setiap hendak sholat. Hadis riwayat Tirmizi. Jika kalian teliti lagi sanad hadis ini, dari Tirmizi sampai kepada Nabi Muhammad SAW, semuanya bersambung, sehingga hadis tersebut dinamakan hasan li dzatihi. Yang kedua adalah hasan li ghairihi. Mengenai hadis hasan li ghairihi ini ada beberapa pendapat. Adalah hadis dhaif jika diriwayatkan melalui jalan sanad lain yang sama atau lebih kuat. Adalah hadis dhaif jika berbilangan jalan sanadnya dan sebab kedaifannya bukan karena fasik atau dustanya perawi. Yang ketiga adalah hadis dhaif. Jadi, hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi sebagian atau semua persyaratan hadis sahih dan hasan. Misalnya sanadnya tidak bersambung atau ghairu muttasil, para perawinya tidak adil dan tidak dabit, terjadi keganjalan baik dalam sanad maupun matan syadat, dan terjadi cacat yang tersembunyi, yaitu ilah, baik pada matan atau sanad. Al-Baikuni bersenandung dalam syairnya, dan setiap hadis kedudukannya lebih rendah dari hasan, maka dia disebut hadis dhaif dan pembagiannya banyak. Berdasarkan syair yang saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa hadis dhaif adalah hadis yang kedudukannya di bawah hadis hasan, sebab beberapa syarat hasan tidak ada padanya. Adapun kedaifannya, sebuah hadis bisa jadi terdapat pada sanadnya dan bisa jadi terdapat pada matan. Namun pada umumnya, kedaifan sebuah hadis disebabkan karena sanadnya. Contohnya,
Barang siapa yang mendatangi atau menggauli seorang wanita menstruasi atau haid, mendatangi seorang wanita dari jalan belakang, atau mendatangi dukun, maka sungguh ia telah mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dilihat dari terputus sanadnya, hadis dhaif ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah as-sakatu zahir. As-sakatu zahir adalah terputusnya sanad pada suatu hadis, dan hal ini dapat diketahui banyak orang. Ulama telah memberikan istilah-istilah khusus bagi hadis dhaif. Istilah-istilah itu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada al-mu'allaq, yang artinya mengikat, terikat, ataupun terkait. Yang kedua adalah al-mursal, yang mempunyai makna terlepas atau bebas tanpa ada ikatan. Yang ketiga adalah al-mudal, yang secara bahasa artinya melelahkan. Yang keempat ada al-munkati, yang artinya terputus, yaitu lawan dari kata tersambung. Pembagian yang kedua yaitu adalah saketu al-kafi'i. Dalam saketu al-kafi'i terdapat istilah sebagai berikut. Yang pertama ada al-mudalas. Secara bahasa, mudalas adalah isim maf'ul dari tadlis yang artinya menyembunyikan. Tadlis ini sendiri terbagi menjadi dua bagian umum. Yang pertama adalah tadlis al-isnad. Gambaran tadlis ini yaitu seorang perawi meriwayatkan sebuah hadis dari orang yang telah ia dengarkan, namun sebenarnya hadis ini tidak ia dengar darinya, tetapi dari orang lain, dan ia tidak menyebutkan orang yang ia dengar sebenarnya ini. Yang kedua adalah tadlis al-syuk. Pengertian tadlis ini yaitu seorang rawi meriwayatkan hadis yang ia dengar dari syahihnya, lalu dengan beberapa alasan ia ubah, bisa jadi ia gelari, ia nasabkan yang orang lain tidak mengenalnya. Sedangkan hukum tadlis ini adalah sangat makruh. Wiwi Anggrini ingin menjelaskan tentang nama-nama lain Al-Quran. Yang pertama itu ada As-Sifa sebagai penyembuh, di mana Al-Quran merupakan penyembuh segala macam penyakit baik jasmani maupun rohani. Yang kedua itu adalah Furqan, pembeda, di mana yang dimaksud adalah kalamullah, pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Yang ketiga adalah Kitab, merupakan kitab yang mengumpulkan segala macam hukum-hukum syariat yang menjadi pegangan bagi manusia selama hidup di dunia. Yang keempat ada Az-Zikir, peringatan, di mana dalam Al-Quran banyak ayat yang memperingatkan manusia bahwa segala perbuatan pasti akan dipertanggungjawabkan. Yang kelima ada Al-Tanzil, yang diturunkan, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Al-Quran bukan kitab karangan manusia, melainkan asli dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ada Al-Hikmah atau kebijaksanaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhanmu padamu, dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela lagi dijauhkan dari rahmat Allah." Quran Surah Al-Isra ayat 39. Sekian dari saya, terima kasih.